Kita hari ini akan belajar, aku telah disalibkan dengan Kristus. Kita buka Galatia 2 ayat 19 sampai 21. Ya, Galatia 2 ayat 19 sampai 21. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Yang saya kasih warna kuning itulah tema kita hari ini. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pas dengan lagu firman tadi ya, Kokonex berbicara tentang salib. Dan ini adalah salah satu doktrin yang sebenarnya cukup berat selain hypostatic union. Kebetulan tesis saya juga membahas tentang hypostatic union berdasarkan Kolose 2 ayat 9. Jadi yang mudah-mudahan selesai tahun depan. Cuma ini ada suatu ajaran yang cukup rumit dan dalam. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mengerti. Ya, kalau kita berbicara salib, biasanya orang selalu berpikir itu adalah kejadian 2000 tahun lalu di mana Tuhan Yesus digiring ke Bukit Golgota, kemudian disalib dengan dua penjahat kanan kiri di sampingnya. Sering kita berpikir hanya semacam itu. Seperti lagu tadi juga ada yang nyentil sedikit. Oleh kuasa salibmu, bagaimana? Seluruh hidupku milikmu Tuhan. Sebelumnya kau gantikan dosaku, kau gantikan aku, kan begitu kan? Selalu kita berpikir ketika Yesus disalib, dia selalu menggantikan kita, dan itu tidak salah. Itu benar. Yesus disalib menggantikan saudara dan saya. Coba kita lihat fakta yang pertama. Next. Nah, kita coba lihat, perhatikan Yesaya 53 4 sampai 6. Sesungguhnya penyakit siapa? Kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan siapa? Kitalah yang dipikulnya. Ia tertikam oleh karena pemberontakan siapa? Kita. Diremukkan karena kejahatan kita. Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi disalib itu seharusnya kita, tapi digantikan oleh Kristus. Ini namanya aspek substitutif. Substitutif ya, sifatnya substitusi. Yesus sebagai pengganti kita. Jadi di sini Kristus menanggung murka Allah menggantikan kita. Ya, coba next. Kita lihat lagi ayatnya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena siapa? Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi dia menggantikan kita, betul? 1 Petrus 3:18. Kristus pun telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Jadi inti substitusi yang benar untuk yang tidak benar. Kalau saya mau ringkas ini tentang dia menggantikan kita ini begini. Disalib, Yesus berdiri di tempat kita. Ia diperlakukan seolah-olah ia adalah kita, supaya kita diperlakukan seolah-olah kita adalah dia. Saya ulang, ini ringkasan dari substitusi ini ya, karena ini doktrin yang rumit. Disalib, Yesus berdiri di tempat kita. Ia diperlakukan seolah-olah ia adalah kita, supaya kita diperlakukan seolah-olah kita adalah dia. Rumit ya. Nah, tapi bukan cuma itu dalam ajaran Kristen.
Yesus mati di salib bukan cuma perkara dia menggantikan kita, tapi ada fakta lain dalam Alkitab di mana ketika Yesus disalib, sebenarnya saudara dan saya ikut tersalib di situ saat kita percaya. Ini agak hati-hati supaya kita tidak salah mengerti. Coba kita lihat. Next. Ini namanya aspek partisipatif. Kita mati di dalam Kristus. Namun salib bukan hanya soal Yesus menggantikan kita, tetapi juga kita disatukan dengan Dia dalam kematian dan kebangkitan. Inilah yang disebut dengan doktrin union with Christ. Penyatuan rohani yang membuat kita berpartisipasi dalam karya penebusannya. Next. Jadi aspek partisipatif ini berarti orang percaya dipersatukan dengan Kristus dalam kematian, penguburan dan kebangkitan, sehingga karya salib tidak hanya terjadi untuk kita, tetapi juga di dalam kita. Saya ulang, sehingga karya salib tidak hanya terjadi untuk kita, tetapi terjadi di dalam kita. Salib bukan hanya sesuatu yang Kristus alami di luar diri kita, tetapi juga sesuatu yang Allah lakukan di dalam diri kita melalui Kristus. Coba kita lihat ayatnya. Ini yang kita baca tadi. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Paulus ini ngomong ketika dia menulis surat kepada jemaat Galatia. Kristus mati kurang lebih tahun 30. Paulus melayani selisih antara kematian Paulus dengan kematian Yesus dengan dengan pertobatan Paulus itu kurang lebih antara 3 sampai 5 tahun. Saya ulang, Kristus mati tahun 30. Sedangkan pertobatan Paulus waktu dia ke Damsyik, kemudian dibaptis oleh Ananias di Damsyik. Damsyik itu Damaskus Syria sekarang. Dia dibaptis di sana itu kurang lebih selisih 3 sampai 5 tahun. Kemudian Paulus bilang, aku disalibkan dengan Kristus. Bukankah Kristus sudah mati 3 sampai 5 tahun kemarin? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Coba pikir. Nanti saya akan jelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Jadi Paulus tidak sekedar berkata Yesus mati untuk aku, tapi juga dia berkata aku mati bersama dia. Ini adalah partisipasi. Kematian dan hidup Kristus kini menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Bukan hanya kematian substitutif, tapi penyatuan eksistensial antara Kristus dan orang percaya. Coba kita lihat ayat yang lain. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus Yesus? Telah dibaptis dalam kematian. Dengan demikian kita telah dikuburkan. Ini bukan metafora. Jadi saudara, saat Bapak Ibu percaya, waktu kita percaya kepada Kristus, sebenarnya kita yang hidup pada zaman sekarang ini tersalib 2000 tahun yang lalu. Nanti saya akan buktikan bagaimana hal itu bisa terjadi Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, kita juga hidup dalam hidup yang baru. Ini bukan hanya simbol, tetapi realitas rohani yang terjadi karena kita di dalam Kristus. Saya kasih ayat lagi. Kolose 3 sampai 4. Sebab kamu telah mati. Ini masa etok-etokan sih? Saat Bapak Ibu percaya kita tuh telah mati loh. Nanti apanya mati saya jelaskan lebih lanjut. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. 2 Timotius 2 ayat 11. Jika kita telah mati dengan Dia, telah mati kita pun akan hidup dengan Next. Jadi kalau saya mau simpulkan begini. Next kalian. Aspek substitutif itu Kristus mati untuk kita. Kristus mati gantikan kita. Ini adalah upaya menyelesaikan hukuman dosa. Seharusnya kita yang mati, tetapi Kristus yang mati, Dia menggantikan kita. Diselesaikanlah hukuman dosa kita. Tetapi aspek partisipatif, kita mati bersama Dia, itu menyelesaikan kuasa dosa. Ingat, bolak-balik saya ajar di sini, dosa itu ada
Dosa perbuatan dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan. Dosa, sifat dosa. Dalam bahasa Inggris kalau ada tulisan sin, sin itu berbicara sifat dosa. Kalau sins ada S-nya belakang, itu bukan masalah jamaknya, tapi dosa sin itu sifat dosa, adalah sesuatu akibat karena kita punya dosa warisan. Itu adalah kecenderungan yang membuat kita berdosa. Pokoknya apa-apa pengen berdosa terus, itu sin. Buah dari sin itulah namanya sins. Ya, bisa nangkap ya? Buah dari dosa itu, sifat dosa itu menghasilkan dosa perbuatan. Mencuri, membunuh, berzina, itu sins. Nah, coba sebelum saya masuk kepada hal itu, saya mau simpulkan dulu masalah apa? Masalah dosa ini ya. Jadi mudah-mudahan masih ingat masalah perbedaan dosa, sifat dosa dan dosa perbuatan. Nah, ketika kita percaya kepada Kristus, bukan cuma dosa masa lalu kita diampuni, tetapi kuasa dosa itu dihapuskan. Kuasa dosa itu dipatahkan, ya. Oke. Nah, pertanyaannya kapan? Kapan hal itu terjadi? Next. Kapan hal itu terjadi? Secara objektif, dosa kita itu Yesus tersalib kurang lebih tahun 30. Itu substitutifnya. Tetapi saat Bapak Ibu percaya, saat Paulus percaya, kapanpun kita percaya, sebenarnya yang terjadi itu Roh Kudus sedang mempersatukan kita. Roh inilah yang mempersatukan kita dengan kematian Kristus yang 2000 tahun yang lalu. Dan bisa dilihat dari mata. Ini dimensi rohani masalahnya. Bapak Ibu seolah-olah dibawa ke sana oleh Roh Kudus pada salib yang 2000 tahun yang lalu itu. Kemudian Bapak Ibu tanpa sadar sebenarnya sedang tersalib bersama-sama dengan Kristus. Inilah yang Paulus maksudkan. Aku telah mati bersama dengan Kristus. Dan itu real. Itu realitas rohani, itu bukan metafora. Nah, secara simbolik kapan? Saat Bapak Ibu dibaptis. Nanti bisa dilihat banyak ayat-ayat berkaitan kamu telah dibaptis, mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitan. Betul? Nanti cari sendiri. Saya karena bukan ini baru pendahuluan soalnya, ya. Nah, jadi masalah kapannya saya mau jelaskan begini. Kesimpulannya bukan kapan, tapi di dalam siapa. Apakah aku saat bertobat, atau saat menerima Yesus, atau saat dibaptis? Tapi apakah aku sungguh-sungguh berada dalam Kristus? Karena jikalau kamu di dalam Kristus, maka kamu sudah disalibkan dengannya. Entah kamu menyadari saat pertobatan, saat baptisan, atau bahkan bertahun-tahun kemudian. Dan jika kamu belum di dalam Kristus, maka tidak peduli seberapa sering kamu dibaptis atau berkata aku terima Yesus, realitas itu belum terjadi. Maksudnya begini, sebenarnya secara persis apakah saat kita menerima Yesus, saat kita bertobat, atau saat kita dibaptis itu nggak bisa dipatok semacam itu. Karena banyak orang dibaptis bola-balik, ternyata tidak benar-benar mengalami realitas itu gitu. Aku telah disalibkan dengan Kristus bukan tentang waktu, tapi tentang persekutuan. Bukan tentang ritual, tapi tentang relasi. Bukan tentang perasaan, tapi tentang realitas di dalam Alkitab. Di dalam Anak Allah yang mengasihi kita. Dan kabar baiknya, Allah tidak terlalu peduli dengan kapan tepatnya. Menurut catatan kita, yang Ia pedulikan adalah apakah kita sekarang hidup di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Jadi kesimpulannya, disalibkan dengan Kristus bukan sekedar doktrin. Itu adalah realitas eksistensial. Kita sungguh mati bersama Dia terhadap dosa, dan sungguh hidup bersama Dia untuk Allah. Salib bukan hanya tempat Kristus menggantikan kita, tapi juga tempat kita dipersatukan dengan Dia. Dan itu adalah realitas kekal yang mengubah segala sesuatu.
Jadi artinya Bapak Ibu, saya cuma mau bilang, ketika Yesus mati 2000 tahun yang lalu, itu menggantikan saya dan saudara, menggantikan setiap kita yang percaya. Tetapi ada aspek lain namanya partisipasi. Saat kita percaya, Roh Kudus dalam hal ini akan menyatukan Bapak Ibu dengan Kristus pada salib yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan itu realitas rohani. Realitas itu macam-macam. Ada realitas fisik yang bisa diindra, benar? Bisa dilihat mata, diraba, bisa didengar, itu realitas fisik. Tapi ada realitas metafisik. Kalau kita tidak percaya pada adanya realitas metafisik, kita akan jadi orang ateis atau agnostik. Karena dia pikir realitas itu selalu harus bisa diukur, bisa diindra, bisa dialami. Tidak. Ada realitas lain yang namanya realitas roh. Jadi secara rohani benar-benar Bapak Ibu dipersatukan oleh Roh Kudus pada salib yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Agak rumit ya. Ini jarang orang berani khotbahkan tentang aku disalib dan Kristus. Dan mudah-mudahan kita bisa paham. Nah, kalau begitu apa sebenarnya yang terjadi Bapak Ibu? Waktu kita disalib itu apa sebenarnya yang terjadi? Kok tidak ada yang berbeda? Kapan model saya ya begini, nggak ada yang berubah gitu ya? Sebenarnya apa yang terjadi ketika kita dipersatukan dengan Kristus? Kita ikut disalib dengan Kristus. Apa yang sedang terjadi? Pertama, kita menjadi ciptaan baru. Pernah nggak dengar istilah lahir baru? Disinilah yang terjadinya. Saat kita percaya, Roh Kudus menyatukan kita dan Kristus, kita tersalib dengan Kristus di sana, Bapak Ibu menjadi ciptaan baru. Loponis yang baru, Pak, irungku pesek ya pancet pesek. Ya toh? Kok nggak ono perubahan? Apa nesing nyar, orono? Kok nggak ada yang berubah? Hidung pesek tetap pesek, mata saya gini tetap begini, kaki saya bengkok itu tetap bengkok itu. Kok nggak ada yang berubah? Apanya ciptaan baru itu? Kan begitu banyak orang tanya. Coba kita lihat dulu ayatnya. Next saja ya, satu lagi. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Nah tadi di dalam Kristus itu, frase di dalam Kristus itu ya, frase. Ingat pelajaran SMA? Apa bedanya huruf, kata, huruf suku kata, frase, klausa, dan kalimat. Ingat pelajaran SMA ya? Nah, frase di dalam Kristus itu artinya saat saudara karena percaya kepada Yesus, saudara bersatu dengan Kristus di salibnya. Itu istilahnya di dalam Kristus dalam Alkitab. Ketika saudara bersatu dengan salib Kristus, saudara ikut tersalib di dalam Kristus, dengan Kristus, saudara menjadi ciptaan. Nah, ciptaan baru ini bahasa Yunaninya apa? Tiksis, bukan sekedar perubahan perilaku, tapi penciptaan ulang. Jadi ketika Yesus mau membenahi kita, bukan direnovasi ya, tetapi diciptakan ulang. Kalau komputer rusak, yang dipakai itu cuma hardware-nya, hard disk-nya dipakai, ya, prosesornya masih dipakai barangkali, casing-nya masih dipakai, tetapi diinstal ulang. Kita diinstal ulang, namanya ciptaan baru. Tadinya kena virus, lawak, lemot. Makanya orang lahir baru gampang mengerti firman Tuhan. Kalau orang nggak lahir baru dan bakalan pernah ngerti firman Tuhan, biar dia baca setiap hari, tidak akan pernah ngerti firman. Nanti tes sampai rumah, baca, kalau nggak ngerti-ngerti, coba bergumul, apakah saya sudah tersalib dengan Kristus atau tidak? Jangan-jangan belum, ya. Jadi dia bukan cuma memperbaiki, tapi menciptakan manusia baru. Coba lihat Roma 6:6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan. Jadi apa yang disalibkan? Manusia lamanya.
bukan tubuh ini. Ya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kata tubuh dosa itu sama dengan sifat dosa. Jadi ketika saudara nanti ya sudah percaya kepada Kristus, kita itu bisa berkata tidak pada dosa. Ketika kita telah lahir baru, kita menjadi ciptaan baru, kuasa dosa itu sudah dipatahkan oleh karya Kristus. Dan kita bisa tidak berdosa. Bisa berkata tidak kepada dosa. Nanti saya jelaskan. Nah. Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Saya jelaskan dulu dosa perbuatan dengan dosa kuasa dosa. Ya. Ini tadi saya sudah singgung. Ada dosa perbuatan, ada sifat dosa. Disalib ketika kita diganti dosa perbuatan kita semua diampuni. Tapi ketika kita dipersatukan dengan salib Kristus, kuasa dosa dipatahkan. Bisa nangkep ya? Saudara bisa berkata tidak pada dosa. Kita tidak lagi punya kecenderungan buat dosa karena kita telah lahir baru. Kita sudah menjadi ciptaan baru. Ya, next. Saya jelaskan dulu konsep manusia, keadaan manusia menurut Agustinus. Ya, terkecil ya Bapak Ibu, nggak kelihatan ya. Fase pertama, ya tahap pertama, posse peccare et posse non peccare. Ini bahasa Latinnya. Ini adalah keadaan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Dia dapat berdosa dan dapat tidak berdosa. Itu namanya posse peccare et posse non peccare. Tahap selanjutnya, non posse non peccare. Setelah dia jatuh dalam dosa, ada tahap non posse non peccare. Tidak dapat tidak berbuat dosa, pasti berdosa. Makan berdosa, minum berdosa, bikin ini berdosa, kecenderungannya berdosa. Tidak bisa tidak, pasti berdosa. Jadi, itu namanya non posse non peccare. Ini kondisi manusia setelah jatuh dalam dosa. Tapi setelah dia lahir baru, dia mengalami tahap yang namanya posse non peccare. Karena kuasa dosa dipatahkan. Apa itu posse non peccare? Dapat tidak berdosa. Bisa nangkep ya? Saudara dan saya setelah lahir baru kita bisa tidak berdosa loh. Dalam arti karena apa? Kuasa dosa yang membuat kita cenderung. Ini bukan berarti saya ngomong kita tidak dapat berdosa. Bisa tidak dapat berdosa. Bisa nangkep ya? Nanti kita pelajari next time. Lebih dalam lagi masalahnya. Baru setelah itu Agustinus bilang non posse peccare. Tidak dapat berdosa. Nanti setelah kita disuruh ada 4 tahap. Jadi setelah kita lahir baru, kuasa dosa sudah dipatahkan. Dan kita bisa berkata tidak kepada dosa. Kalau orang yang belum lahir baru pasti ya terus sama dosa. Ya. Nah, coba saya buktikan bukti Alkitabnya bahwa kuasa dosa itu dipatahkan. Roma 6 ayat 6 sampai 7. Supaya tubuh dosa, kata tubuh dosa itu berbicara sifat dosa tadi ya, sin tadi. Itu dipatahkan, hilang kuasanya. Agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Sebelum disalibkan bersama Kristus, kita tidak bisa tidak berdosa. Tetapi telah disalibkan bersama Kristus, kita bisa tidak berdosa. Posse non peccare. Jadi kalau mau digambarkan begini. Next. Dosa sekarang itu hanya memiliki suara bagi orang yang percaya. Dia tidak punya kuasa. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Penjelasannya begini. Dosa masih bisa membisikkan, bisa menggoda, tapi tidak bisa memerintah saudara yang sudah lahir baru, yang sudah menjadi ciptaan baru. Ini seperti raja yang sudah digulingkan tapi masih berteriak dari kejauhan. Dosa itu cuma bisa ngiming-ngimingi, bisa menggoda, tetapi tidak bisa memerintah saudara. Karena kuasa dosa itu telah dipatahkan dan dihilangkan melalui kematian dan salib Kristus Yesus. Jadi begini Bapak Ibu, kalau saya mau bisa simpulkan. Di salib kita bukan hanya dimaafkan, tetapi dibebaskan.
Bukan hanya dibersihkan dari kesalahan, tetapi diciptakan baru untuk hidup dalam kemenangan. Karena kita telah disalibkan bersama Kristus, dosa bukan lagi penguasa, melainkan hanya godaan. Ketika seseorang telah disalibkan dengan Kristus, ia tidak lagi tertarik pada dosa, karena ada sesuatu yang lebih memuaskan di dalam Kristus. Dosa bukan lagi larangan yang menggoda, tetapi racun yang menjijikkan bagi hati yang telah diubahkan. Saya ulang, kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus dan kita sudah dilahirkan baru, dosa bukan lagi hal yang menggoda sekali, tetapi sesuatu yang menjijikkan bagi kita. Ini tandanya bahwa kita telah lahir baru. Kalau masih senang dan menikmati dosa, pertanyakan, sudah jadi ciptaan baru belum? Karena kalau orang jadi ciptaan baru, dia tidak doyan dosa. Dia bisa jatuh, tapi setelah itu dia merasa risih. Karena dosa itu seperti sesuatu yang menjijikkan dia. Ya. Dosa kehilangan kuasanya bukan karena kita makin kuat, tapi karena kita telah mati terhadapnya. Yang mati tidak bisa lagi digoda. Nah, ini sudah kita paham ya. Jadi yang pertama, apa yang terjadi ketika saudara dan saya disalib bersama dengan Kristus? Kita menjadi ciptaan baru. Ya. Bukan orang yang lama. Jangan lagi biarkan iblis nuduh kita. Kapan hari kita belajar 3 tuduhan. Siapa yang nuduh? Iblis, orang lain, dan hati nurani. Iblis suka mendakwa kita karena dia memang tukang tuduh, dia pendakwa. Tetapi ketika dia mendakwa kita tentang dosa-dosa masa lalu, bilang saja sama dia, saya telah mati, kamu salah orang. Ya, betul nggak? Kamu salah orang. Semua dosa saya telah dibuang oleh Tuhan ke tubing-tubing laut. Sejauh dari timur, dari barat, demikian jauhnya Tuhan membuang dosa-dosa kita. Saya pernah menghitung jaraknya itu antara timur dan barat itu, saudara, yang bisa diukur oleh ilmu pengetahuan. Ternyata begitu jauhnya Tuhan membuang itu. Tapi iblis masih mencatat itu. Makanya lawan dia, saya adalah pribadi ciptaan baru. Kamu salah nuduh orang. Saya telah mati terhadap semuanya itu. Betul? Ini cara melawan godaan tuduhan iblis. Ya. Yang kedua, tadi yang pertama kita menjadi ciptaan. Yang kedua, kita mempunyai sumber hidup baru. Itu ayat selanjutnya Bapak Ibu. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, ini keunikannya Bapak Ibu, yang membedakan Kristen dengan agama lain. Ya. Kekristenan itu bukan sekedar tentang berhenti berbuat jahat, tetapi tentang hidup oleh Kristus. Saya ulang, kekristenan itu bukan berbicara kita berhenti berbuat jahat, tetapi kita hidup oleh Kristus. Sumber kehidupan kita berubah. Dulu kita digerakkan oleh keinginan daging, ambisi pribadi, dan nilai-nilai dunia. Sekarang kita digerakkan oleh kehadiran, kuasa, dan kehendak Kristus yang hidup di dalam kita melalui Roh Kudus. Jadi kekristenan itu seperti lagu ini. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kekristenan bukan cuma perkara menjauhi dosa. Kekristenan bukan cuma perkara berhenti berbuat dosa. Kekristenan itu perkara siapa yang hidup di dalam kita. Ini yang membedakan Kristen dan agama-agama lain. Ya. Kekristenan sejati bukan modifikasi perilaku, melainkan transplantasi kehidupan. Ini penting. Kekristenan itu bukan modifikasi atau cuma memperbaiki perilaku, tetapi transplantasi kehidupan. Yesus yang kita transplantasikan dalam hidup kita. Bisa paham ini? Kekristenan sejati bukan tentang usaha berhenti berdosa, tetapi tentang Kristus yang hidup di dalam kita. Saat Dia hidup dalam kita, dosa kehilangan rasa manisnya. Karena kasih Kristus menjadi kenikmatan baru hati kita. Maka hidup Kristen bukan sekedar menolak kejahatan,
tetapi menyatakan kehidupan Kristus kepada dunia. Ini bedanya Kristen dan agama lain. Kalau agama lain cuma mengajarin supaya jadi baik, tapi menjadi Kristen itu perkara Kristus yang hidup dalam kita, kemudian memancar kepada orang lain dan kepada dunia. Saya beri contoh. Next. Ini ya. Makanya dalam Alkitab, kebajikan sejati itu hanya mungkin kalau saudara dan saya lahir baru. Yohanes 15:5. Aku adalah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat Tadi saya bilang bahwa saat kita disalib bersama Kristus itu terjadi penyatuan antara kita dengan Kristus, union with Christ. Tanpa union with Christ, saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat baik. Jadi bukan kita yang menghasilkan buah kebaikan, tetapi Kristus yang berbuah melalui kita. Kita hanyalah ranting, sumber kehidupan dan kebajikan adalah pokok anggur itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, di luar Kristus kebajikan hanyalah kebajikan semu. Ya. Orang lain, mungkin Bapak Ibu melihat orang lain, dia baik kok, walaupun bukan Kristen baik kok. Suka bantu orang, menolong sesama, dermawan, jujur, disiplin, penuh kasih pada keluarganya, walaupun bukan orang Kristen, baik loh. Namun dalam kacamata Allah, kebajikan semacam ini tidak punya nilai rohani. Sebab tidak lahir dari iman dan kasih kepada Allah. Ya, next. Makanya dalam Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kesalahan kami seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Nah, itu menggunakan kata aib. Nah, ini saya bolak-balik juga ajar di sini. Kata aib ini kan bahasa Arab. Bahasa Aram, bahasa Ibrani itu satu rumpun. Betul? Kata aib inilah ketika diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi kata haid, yang dalam bahasa Indonesia dimengerti sebagai haid atau menstruasi, ya. Jadi yang dimaksud kain kotor ini adalah zaman dulu yang disebutkan kotor ini adalah alat pembalut wanita. Ini minta maafnya bukan ngomong jorok, ini ngomong apa adanya. Jadi kesalahan kita di luar Kristus hadir dalam kita itu nilainya, bobotnya itu adalah pembalutan hitam. Tidak ada nilainya. Cuma makanya di saat kita mengandalkan perbuatan baik di luar Kristus, atau di luar Kristus, kita di dalam Kristus, atau Kristus di dalam kita, itu sama dengan kita mengandalkan pembalut wanita masuk ke surganya. Kita mengandalkan darah kotor untuk masuk ke surganya. Makanya yang bisa memasukkan kita ke surga adalah darah Yesus, bukan darah kotor. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa nanggap ya. Kenapa disebut kain kotor? Karena meskipun kelihatannya bersih, tadi saya bilang kebajikan-kebajikan tadi, motivasinya sering berasal dari keakuan. Kadang kita berbuat baik kalau orang di luar kerja supaya apa? Dilihat pencitraan. Benar nggak? Politikus, saya pernah khotbah ini. Saya dulu kan politikus. Saudara-saudara yang suka berbicara manis itu, satu, iblis. Yang kedua, siapa? Yang kedua, nabi palsu, gitu. Ya. Yang ketiga, politikus. Ketawa semua mereka, rupanya ada yang politikus. Coba nanti kalau dekat pemungutan suara, manis, betul nggak? Yang keempat, buaya darat. Buaya itu dialing tuh, kalau masih di air. Kalau sudah ke darat, manis ya. Ya, ngaku bujang. Jadi, yang suka berbicara manis itu, ya. Banyak orang itu berbuat baik karena pencitraan. Banyak orang berbuat baik supaya diberkati, supaya dipuji, disenangi orang, supaya merasa diri saleh, dan macam-macam motivasinya. Ya.
Tanpa Kristus, kebajikan hanyalah usaha manusia untuk menutupi dosa, bukan buah dari hidup baru. Maka kebaikan itu tidak memuliakan Allah, melainkan memuliakan diri. Saya ulang, semua kebajikan, semua kebaikan, semua kesalehan yang bukan karena Kristus hadir di dalam diri kita, itu bukan sebuah kebaikan. Itu adalah semua perbuatan yang untuk memuliakan diri, bukan memuliakan Allah. Motifnya pasti keliru. Tapi kalau kebajikan yang lahir karena Kristus hadir dalam kita, itu karena murni memancarkan Kristus yang ada di dalam saya dan saudara. Nah, makanya tak heran Alkitab katakan selalu kebajikan itu adalah buah roh. Apa maksudnya? Itu membuktikan bahwa bukan hasil produk kita. Betul? Coba next. Next, Kak Kelvin. Kebajikan sejati adalah buah roh, ya. Tetapi buah roh itu lewat satu ya, Kak. Ya. Yang saya kasih warna kuning, kenapa dikasih nama buah? Ya. Itu menunjukkan bahwa semua kebajikan sejati tidak diciptakan oleh tekad manusia, tetapi tumbuh secara alami ketika Roh Kudus berdiam dalam diri seseorang. Ini buah roh ini. Dengan kata lain, kebajikan Kristen bersifat supranatural, bukan natural. Saya ulangi, kebajikan, kebaikan, perbuatan baik Kristen itu bersifat supranatural, bukan natural. Maksudnya apa? Dia bukan produk tekad kita, tetapi karena roh itu bekerja dalam diri kita. Karena Kristus yang di dalam diri kita itu bekerja dan memancarkan buahnya, ya. Makanya itu bukan produk yang sifatnya natural, itu supranatural. Makanya tidak mungkin orang yang tidak punya Kristus dalam dirinya bisa menghasilkan buah-buah roh. Tak mungkin. Saya beri contoh pengampunan. Kira-kira bisa dilakukan orang awam? Maksudnya orang di luar Kristus? Nah, saya jelaskan. Pengampunan sejati tidak, ini yang saya ngomong yang sejati, yang tidak tampil di permukaan. Pengampunan sejati tidak lahir dari kelembutan hati manusia, melainkan dari kuasa Kristus yang hidup dalam manusia baru. Tanpa Kristus, pengampunan hanyalah sikap menahan diri karena tidak mampu membalas, ya. Karena tidak mau repot. Ini ada kasus di Amerika, ada orang adiknya dibunuh, kemudian setiap hari dia dipanggil polisi, akhirnya dia membuat pengampunan secara terbuka. Saya ampuni dia, padahal motif di dalam hatinya dia bilang, saya tidak mau repot, karena setiap hari urusan polisi. Dan ini bukan pengampunan, ini bukan pengampunan sejati. Ya, ada seorang politikus, saudaranya dibunuh. Kemudian karena dia mau mendulang suara, dia bilang, saya juga tidak nuntut, tidak apa-apa, saya belajar mengampuni. Enak kelihatan, padahal dendam dalam hatinya. Ini karena ingin mendulang suara, karena pencitraan. Pengampunan sejati adalah karya Kristus dalam manusia baru. Ketika Yesus hidup dalam diri saudara, inilah pengampunan sejati. Saudara akan bisa berkata seperti Yesus bilang apa? Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Benar? Pengampunan sejati hanya bisa kalau Kristus ada di dalam saudara dan saya sebagai sumber kekuatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang satu lahir dari anugerah dan kuasa Roh Kudus, yang lain lahir dari ketidakberdayaan dan pencitraan. Pengampunan sejati bukan karena aku tidak mampu membalas, tetapi karena kasih Kristus membuat aku tidak mau membalas. Saya ulang. Pengampunan sejati bukan karena aku tidak mampu membalas, tetapi karena kasih Kristus membuat aku tidak mau membalas. Dengan Kristus, pengampunan menjadi manifestasi kasih ilahi. Bukti kedua, percaya nggak menguasai lidah itu supranatural? Bukan natural.
Menguasai lidah itu hanya dimungkinkan kalau Yesus hidup di dalam saudara dan saya. Tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan manusia biasa. Daud pernah bilang, Tuhan berjaga-jaga di pintu bibir. Karena dia sadar tidak mungkin saya bisa menjaga lidah ini. Kemudian Yakobus bilang begini, sebab segala jenis binatang liar, burung-burung, binatang menjalar, dan binatang-binatang yang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh manusia. Tetapi tidak seorang pun yang dapat menjinakkan lidah. Ini Alkitab menyatakan secara eksplisit bahwa tidak seorang pun bisa menjinakkan lidah. Tapi Tuhan bisa. Makanya ketika Kristus hadir dalam diri kita, lidah bisa dijinakkan. Bisa betul? Kalau begitu natural atau supranatural? Supranatural. Nah, kemudian Yesus bilang begini lagi. Matius 12 ayat 34 sampai 35. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik, dan dari perbendaharaan hatinya yang baik. Maksudnya begini, Bapak Ibu, ternyata masalah lidah itu bukan perkara lidah, tetapi perkara hati. Makanya kita diciptakan baru. Kita jadi ciptaan baru, kita diberi hati yang baik, supaya yang keluar baru semua. Kalau tidak, omelan, makian, semua keluar. Bertengkar, semua bahasa kebun binatang muncul. Ini membuktikan bahwa menguasai lidah ini adalah perkara supranatural. Jadi Bapak Ibu, orang dunia yang tidak merubah hatinya menjadi ciptaan baru, tidak percaya kepada Kristus, sama dengan orang yang cuma ngecat knalpot, memperbaiki knalpot mobilnya. Dia pikir masalah suara cuma ada di knalpot. Padahal masalah suara mesin itu tergantung apa? Mesin juga, betul? Saya tanya, kenapa nyamuk suaranya nging gitu? Apa sebabnya? Karena minumnya darah. Kalau dia minum bensin ngong gitu ya. Betul? Betul nggak? Bisa jadi juga minumannya. Kenapa mobil solar dengan mobil bensin beda suaranya? Bahan bakarnya beda. Banyak faktor lah. Ya. Jadi makanya perkara menguasai lidah perkara supranatural. Tidak mungkin bisa dilakukan orang yang tidak hadir, tidak ikut tersalib dalam Kristus ya. Tidak ikut tersalib dengan Kristus. Juga tidak mungkin dilakukan dengan orang yang tidak ada Kristus di dalam diri. Makanya saya katakan itu supranatural. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kalau saya mau berikan. Yang ketiga, kita mempunyai cara hidup yang baru. Pertama, kita jadi ciptaan baru. Yang kedua, sumber hidup baru. Tadi kalau kita dan kekuatan sendiri, tapi ketika Kristus hadir dalam diri kita, Kristuslah sumber kekuatan kita. Kita bisa berbuat baik, kita bisa ngekang lidah, kita bisa mengampuni. Semua karena kita punya sumber hidup baru. Yang ketiga, ayat yang kedua bagian B ya, 20 bagian B. Kita mempunyai cara hidup yang baru. Hidup oleh iman dalam anak Allah. Saya sempat akan membagikan polemik dalam ayat ini karena ada yang berkata hidup oleh iman kepada anak Allah. Hidup oleh iman dalam anak Allah. Ada terjemahan lain yang mengatakan hidup oleh iman oleh anak Allah. Jadi saya tidak mau membahas itu karena waktu. Yang saya cuma mau jelaskan begini. Kata Yunani untuk hidup itu zoe. Ingat ya? Ada berapa istilah hidup? Zoe dengan bios. Dan kata bios muncul biologi, bioenergi, biosolar, bio apa, semua itu kata hidup dalam bahasa Yunani. Tapi yang kedua zoe. So bisa juga ya. Artinya hidup kekal. Sedangkan tadi hidup yang sifatnya di bumi ini. Tapi so itu hidup kekal ya. Menunjuk pada kehidupan yang aktif dan terus berlangsung, bukan sekedar eksistensi biologis melainkan cara hidup sehari-hari. Sedangkan oleh iman
Berarti di dalam dimensi iman, hidup yang dijalankan berdasarkan realitas yang diimani, bukan yang terlihat. Jadi hidup oleh iman dalam anak Allah berarti seluruh cara berpikir, seluruh cara merasa, menilai, dan bertindak kita ditentukan oleh kepercayaan dan kesadaran akan realitas Kristus yang tidak terlihat tetapi nyata secara rohani. Dengan kata lain begini, kalau Bapak Ibu sudah tersalib dengan Kristus, Kristus hadir dalam diri kita, cara hidup kita akan melihat dengan dua mata. Mata yang pertama untuk melihat realitas jasmani, realitas fisik. Tetapi mata yang kedua yang namanya iman, itu melihat realitas rohani. Bisa nangkep? Elisa suatu saat ketika diserang oleh Asyur, mereka dikepung, bujangnya tidak bisa lihat realitas lain. Kok banyak begini pasukan Asyur? Tuanku, tenang, kita jumlahnya lebih banyak, gitu Elisa bilang. Mana? Kok tidak terlihat? Kemudian Elisa berdoa dan mata bujangnya dicelikkan sehingga dia melihat bahwa ternyata jumlah pasukan yang mengawal Elisa jauh lebih banyak daripada realitas rohani semacam ini tidak bisa dilihat dengan mata ini. Tetapi realitas rohani itu hanya bisa dilihat dengan mata ini. Jadi orang yang telah disalibkan dengan Kristus akan bisa melihat dengan dua realitas itu. Realitas jasmani, realitas fisik bisa dia lihat, tapi realitas rohani, realitas metafisik bisa juga dia lihat. Bisa tangkap ya? Mau percaya enggak bahwa realitas rohani itu ada dan nyata? Saya beri contoh. Next saja Kak Anu. Saya beri contoh masalah baptisan. Next, karena waktu. Percaya nggak baptisan itu bukan cuma Bapak Ibu perkara nyemplung dalam air. Realitas fisiknya kita lihat ini cuma pendeta atau siapa yang nyemplungin, cuma semacam itu kok. Tidak. Realitas itu sebenarnya membawa Bapak Ibu kepada penyaliban Kristus, sehingga saudara dan saya ikut tersalib dengan Kristus. Makanya jangan main-main dengan baptisan. Percaya nggak dengan perjamuan? Jemaat Korintus tuh, aduh, enak sekali. Ya, ini jemaat Korintus itu ya, dia memandang enteng banget perjamuan. Sehingga nanti Bapak Ibu teliti, banyak jemaat yang sakit dan meninggal karena dipikirnya perjamuan itu cuma sekedar perjamuan. Alah, cuma perjamuan gitu loh, roti, anggur, bahkan kalau di bagian Indonesia Timur, karena anggurnya itu benar-benar anggur cap orang tua yang mengandung alkohol, jadi para pemabuk itu cari kesempatan ke sana untuk dapat minum banyak gitu. Cuma acara perjamuannya kan bukan kayak kita di sini kalau gereja-gereja di Indonesia Timur sana. Jadi memang gelasnya itu gede-gede gitu ya. Jadi wah, ini ngomong gratis gitu ya. Main-main. Dia tidak tahu bahwa roti yang kita pecahkan bukankah itu persekutuan dan tubuh Kristus. Secara materi kelihatan roti, tapi sebenarnya secara rohani itu adalah tubuh dan darah Yesus. Makanya jangan main-main. Walaupun ada 4 pandangan tentang itu, ya. Pandangan Katolik Katolik punya pandangan. Katolik bilang itu transsubstantia. Jadi ketika ini roti anggur didoakan, inilah tubuh dan inilah tubuhku, inilah darahku gitu ya. Inilah tubuhku, kalau untuk roti inilah darahku dan seterusnya. Dia tidak bilang inilah simbol tubuhku, inilah simbol darah. Makanya Katolik bilang ketika perjamuan itu habis didoakan, sebenarnya roti itu dilihat dengan mata kita roti biasa. Tapi ketika telah didoakan menjadi tubuh dan darah Yesus. Itu paham yang namanya transsubstantia. Nah, ada juga paham menurut Luther namanya konsubstansia.
Pandangan Luther tentang hal ini adalah kehadiran nyata Kristus di dalam bersama dan di bawah roti anggur. Jadi maksudnya roti masih roti, anggur masih anggur, tetapi sebenarnya tubuh dan darah Yesus ikut hadir di situ. Ada juga pandangan yang mengatakan itu cuma simbol, itu Zwingli, ya. Ada juga bilang ortodok, oh benar itu darah Yesus, cuma bagaimana terjadinya itu misteri ilahi. Cuma saya mau bilang, apapun pandangan kita, yang saya mau bilang bahwa itu yang terlihat dengan mata biasa cuma roti dan anggur, yang jelas itu membawa saudara pada hubungan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Berarti artinya apa? Ada realitas rohani di situ. Jangan main-main. Terakhir, percaya nggak dengan seorang pendeta? Dia adalah orang yang ditetapkan Tuhan. Seorang yang di pelayan Tuhan, majelis kemarin yang ditabiskan adalah orang yang ditetapkan Tuhan. Dengan mata jasmani kita lihat organisasi yang tetapkan dia, tapi dengan mata rohani Tuhan yang menetapkan dia. Coba kita lihat ayatnya. Next, Kak. Next. Ya. Ini ayat. Karena itu jagalah dirimu dan seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi apa? Penilih untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya. Siapa yang ditetapkan? Roh Kudus. Sekarang, walau saya cuma ditetapkan Pak Ketut, ya, kemarin yang ditabiskan, berarti Anda kalau punya pikiran kayak begitu belum bisa melihat realitas rohani, berarti belum bisa berjalan dengan cara hidup, yaitu melihat dengan iman. Karena kalau kita punya iman, kita seperti punya dua mata jasmani, mata. Makanya itu kalau yang ditabiskan sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala, sebagai apapun, itu tidak boleh main-main. Kita itu mengikrarkan janji di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Urusannya bukan dengan gembala, urusannya bukan dengan siapa-siapa, tapi urusannya dengan Tuhan. Bahkan saya pernah bilang begini, seorang gembala itu punya 2 SK. SK organisasi, tapi nomor 1 itu SK Roh Kudus. Makanya secara manusia ini sekarang kan ada 2 ekstrim. Ekstrim pertama, orang yang terlalu mengkultus individukan hamba Tuhan, benar? Seorang hamba Tuhan seolah-olah malaikat, seolah-olah Tuhan yang tidak bisa jatuh, betul Pak? Didewa-dewakan, apapun yang dibilang benar. Seandainya dia khotbah, Bapak Ibu saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, saya mau bilang dengan yakin bahwa burung gagak itu berwarna putih. Jemaat bilang amin, gitu kan? Karena begitu percayanya sampai tidak ngecek kembali. Tetapi ada ekstrem kedua, orang terlalu pandang remeh hamba Tuhan. Orang yang hidup dalam iman, dia bisa melihat realitas jasmani, tapi dia bisa melihat realitas rohani. Makanya dalam Talmudnya orang Yahudi ada peribahasa bilang begini, saliak sel Adam kemoto. Apa itu saliak sel Adam kemoto? Itu adalah siapa yang diutus, itu sama dengan siapa yang mengutus. Makanya di dalam Perjanjian Baru Yesus katakan, siapa yang menerima kamu, dia menerima aku. Seorang pelayan Tuhan ketika Bapak Ibu terima, itu sama dengan menerima Tuhan yang memutus. Amin. Itu dimensi rohani, cuma kan kita nggak percaya. Dia cuma dikirim oleh organisasi, dia cuma dikirim oleh sinode. Berarti kita belum hidup dalam yang jelas. Kalau kita telah disalibkan dengan Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Yang kedua, kita mempunyai sumber hidup baru karena dia hidup dalam kita. Itu akan menghasilkan buah-buah roh, menghasilkan kebajikan-kebajikan. Kita bisa mengampuni, bisa mengekang lidah dan melakukan kebaikan-kebaikan lain. Yang ketiga, cara hidup baru, yaitu pakai iman.
Bukan cuma melihat yang jasmani. Karena kalau cuma kita mengandalkan mata jasmani, saya pastikan kita akan jadi ateis. Karena kita tidak percaya realitas rohani. Walah, bagaimana bisa buktikan itu? Bagaimana kita bisa buktikan bahwa Tuhan itu ada? Sama dengan seorang melihat pesawat terbang lewat. Pesawat itu nggak kelihatan pilotnya, berarti pilot itu nggak ada. Bukankah begitu orang ateis? Sama dengan kita, alam semesta ini mana Tuhan yang nggak bisa kelihatan? Loh, siapa yang ngatur semuanya? Tanpa Tuhan yang mengatur alam semesta ini, sistem hukum-hukum yang berjalan di situ tidak berjalan dengan baik. Akan terjadi chaos. Dalam bahasa Ibrani, tohu wa bohu. Terjadi tabrakan sana sini kalau Tuhan tidak mengontrolnya. Makanya kita menjadi ciptaan baru karena kita disalibkan dengan Kristus. Kristus disalib bukan cuma menggantikan kita, tapi saat kita percaya sama Dia, kita pun ikut tersalib dengan Dia. Kita menjadi ciptaan baru, kita mempunyai sumber hidup baru, dan kita mempunyai cara hidup yang baru. Tuhan Yesus memberkati.